Haleluya, haleluya, wow, wow, wow. Coba yang tepuk tangan wajahnya yang penuh dengan sukacita karena memiliki Allah penolong yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, Haleluya, puji Tuhan, Pak Jusman. abune Bapak Ibu sekalian. Semua. Haleluya, puji Yes, Tuhan. haleluya, puji Tuhan ya. Saya kemarin Sehat, Mbak. ketemu sama eh, rekan dari Mandailing. Nah, jadi diajarin ya kalau di Mandailing kata beliau itu bukan melete godang, Pastor, tapi apa? Terima kasih, Daipar. Iya, Oh terima iya 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 iya. kasih. Itu dia ya. Selalu ada hal baru ketika kita ketemu dengan seseorang lalu kita berinteraksi ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya kalau kita setiap pagi berinteraksi melalui Be Worshipper Channel ini, media sekaligus tempat di mana kita berkomunitas dengan benar dan takut akan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan hal yang baru, saudara, hari lepas hari. Dan Abuna berharap dan percaya bahwa apa yang kita sudah lalui dari Senin sampai kemarin bahkan hari ini itu merupakan hal-hal yang baru yang akan terus memperbaharui kehidupan kita. Amin. Hmm. Amin ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera mulai. Untuk itu seperti biasa ya, dipersiapkan perangkat lunas dan perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya harus hanya hal-hal yang sifatnya kita gunakan untuk menulis dan membaca. Tetapi untuk hati, pikiran, perasaan, kehendak itu harus dilunakkan ya. Apapun yang sedang terjadi dan baru saja terjadi tadi malam, biarlah itu tidak mengurangi sukacita Anda di pagi hari ini atau saat Anda bergabung bersama teman-teman di BW ini ya, karena kita juga memberikan kesempatan bagi yang ada di YouTube channel untuk bisa mengikuti ya, karena mungkin perbedaan waktu, ada yang di Bali, ada yang di Papua ya, ada juga yang di Sydney, ada juga yang di Las Vegas ya, di LA juga ada ya. Jadi tentu dengan perbedaan waktu tidak akan mungkin bisa dilakukan bersama-sama kecuali memang yang bersangkutan sudah mempersiapkan diri ya. Tapi kita percaya kita semua dipersiapkan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Untuk itu mari sama-sama saudara yang siap masuk dalam rencana Tuhan dan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan bukan karena sebagai tata cara atau ritual, tetapi sebagai bukti bahwa kita sepakat dan kita bergandengan tangan dengan tangan Tuhan ya. Dan kita pejamkan mata bukan karena kita nggak tahu harus melek atau enggak, bukan, tetapi kita memejamkan mata karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita, tetapi kita percaya bahwa rencana Tuhan terjadi yang terbaik atas hidup kita. Amin. Nanti itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan bersepakat pagi hari ini bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kepada kami tuntunanmu hari lepas hari sepanjang minggu ini, Senin hingga kemarin bahkan hingga hari ini. Lalu berlanjut esok, lusa, dan kami berkumpul kembali di hari Senin. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan meletakkan hal-hal baru di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau memperbaharui kehidupan kami. Namun kasih setia Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam rencana dan berkat kuasa-Mu saja kami berdoa dan berserah, dan kami percaya kami memiliki Engkau Allah kami, penolong yang setia. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Yeay. Haleluya, saudara. Yesus berkata bahwa minumlah air ini maka engkau tidak haus lagi, karena
Ia memberikan dirinya sebagai air yang hidup. Jadi barang siapa yang mengalami kekosongan, datanglah kepada Yesus, maka Ia akan memberikan kelegaan kepadamu. Namun jikalau Bapak Ibu sama seperti saya saat ini butuh air, saya berikan waktu 1 menit untuk minum sama-sama, karena saya pun juga butuh air minum. Mohon izin Bapak Ibu. Ya saudara, tenggorokan saya nggak boleh sampai seperti sumur kering ya. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian yang sudah kita dengar tadi. Tadi Abuna sudah sempat putarkan ya. Jadi mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sekalipun suara saya nggak kedengeran Abuna di Zoom ini, nggak masalah Bapak Ibu, karena suara Anda terdengar bagi malaikat di surga dan menyenangkan hati Bapa. Amin. Iya. Kalau mau dengar suara Anda, jangan lupa tanggal 14 Desember kumpul bareng ya di Pakuan Tower lantai 26 Kota Kasablanka, oke? Ya, kami berdoa supaya Bapak Ibu diberkati Tuhan, dan berkat itu terasa lebih dari yang pernah engkau dapatkan, atau Anda sedang berpikir apa ya yang bisa kita lakukan ya. Nah, kiranya Roh Kudus akan menuntun langkahmu untuk bisa bersama-sama kita mensyukuri 1 tahun penyertaan Tuhan di BW ya. Bersama-sama keluarga besar OIC juga sama-sama kita satu di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, inilah pujian yang akan kita naikkan saudara. Nah, mari kita jalan pujian ini. Boleh sama-sama kita angkat satu tangan kanan agak ke atas, lalu letakkan tangan kiri di dada. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tiada yang sanggup menolongku seperti kuasa-Mu menolongku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
kita semua berprofetik melalui pujian ini. Jikalau engkau sakit, jikalau engkau terluka, jikalau engkau dalam pergumulan yang berat, letakkan tangan di dada dan perkatakan dengan iman, ikuti apa yang saya katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hatiku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penyembuh, penyembuh yang berkuasa, berkuasa. Hanya Yesus pemulih, pemulih yang katakan sempurna, sempurna. Mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus, penolong, penyembuh dan pemulih yang sempurna. Dan kami semua mengatakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dan saya percaya saudara bahwa ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ya, itu cara Tuhan untuk memanggil kita untuk bisa lebih memperhatikan Tuhan Yesus yang pernah dan selalu menolong kita. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita jangan protes, kita pun jangan merasa bahwa Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Ya, karena Tuhan itu sangat kangen dan gak ada cara lain untuk nyolek kita dengan cara seperti itu, Bapak Ibu, ya. Untuk itu saudara yang terkasih dan juga anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat di worshipers yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini adalah hari dan momen yang luar biasa. Karena hari ini berkumpul semua generasi, lintas generasi, ya. Generasi Kristus Christ-Gen maupun juga Bapak Ibu semua bisa berkumpul. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, ya. Abuna berharap bukan hanya di hari Jumat, tetapi Senin juga kita bisa berkumpul dan menyediakan, menginvestasikan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Tak terasa saudara, 1 minggu sudah kita menjalani Ezra, namun memang belum selesai. Untuk itu kita akan masuk dalam pembacaan dan penuntasan bagian ini, di perikop ini, di Ezra, kitab Ezra. Baik sahabat BW terkasih, mari kita mau sama-sama baca mulai dari ayat yang ke-12. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini, juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Amin. Puji Tuhan, 1 pasal sudah selesai dalam 1 minggu. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi saudara, ya.
Ya, di akhir minggu ini Tuhan ingatkan saudara dan saya untuk apa? Jangan pernah diam. Ya, ayo sama-sama taruh tangan di dada. Saya tidak boleh diam. Diam ini, diam dalam konteks gini. Begitu ada hal yang mengejutkan, kita langsung diam gitu, nge-freeze. Bahayanya kenapa? Karena ketika nanti kita sedang di jalan, ya, oma opa lagi mau nyebrang, terus tiba-tiba ada yang latah, copot. Kita memang nggak latah, tapi kita karena kaget kita diam. Pas diam itu, pas di tengah jalan itu yang bahaya, saudara. Ya, itu yang bahaya. Jadi demikian juga karena kita jadi kurang sigap gitu, kurang responsif. Ya, kalau ada tek, jangan diam. Nah, terus bagaimana Abuna? Ya, maksudnya begini. Kalau memang apa yang harus kita pelajari, ini kalau kita kontekskan ke dalam kehidupan rohani ya, kita nggak boleh mendiamkan generasi penerus kita dan memaklumkan mereka. Ya, namanya juga anak-anak zaman sekarang. Itu nggak boleh. Karena mereka itu harus melihat kita sebagai sejarah yang mereka pelajari. Jadi nanti mereka bisa ambil keputusan secara manusia. Ketika mereka melihat ini kayaknya terlambat, tetapi mereka ingat tuh contoh yang mereka lihat. Ya mungkin sekarang anak-anak atau cucu kita belum terlihat mencontoh kita. Tapi Abuna selalu beriman dan membangun rasa kepercayaan bahwa satu hari nanti saat aku tidak di dunia ini lagi, anak-anakku akan bisa mengingat setiap pagi, setiap hari. Ayah ibunya itu bangun pagi mengajar firman Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu BW ini akan selalu ada sampai kapan, saudara. Jadi mungkin ada saatnya di mana BW ini berhenti, tetapi pengajaran, keteladanan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Nah, itu yang saya perkatakan terus, saudara. Sehingga ketika nanti ada orang yang ngecek, cross check, oh benar ternyata. Mereka ngecek di YouTube. Mungkin mereka akan lihat di YouTube, oh iya ya, dulu Abuna begini, Abuni begini, Papa begini, Mama begini. Maka dia menemukan kembali catatan-catatan renungan. Karena mungkin saja anak-anak cucu kita akan ada di masa di mana kita sudah tidak di sini lagi. Lalu kemudian mereka di masa Alkitab atau kitab suci dilarang, atau bahkan tidak dilarang sih, tapi udah nggak pernah ada yang mau pakai lagi. Karena lebih mudah untuk mengakses melalui media-media aplikasi ataupun teknologi. Kita tidak pernah tahu dengan hanya mengatakan perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 25, ngomongin di depan kaca. Karena saya pernah lihat pengembangan teknologi, yaitu mirroring dari handphone, itu di mirroring ke kulkas atau kompor gas atau lemari kaca yang berbahan kaca atau porselen. Sehingga apa yang ada di handphone itu ada di situ. Nah, gimana caranya Abuna? Ya itu mereka memang sedang mencari cara praktisnya untuk bisa menerapkan itu. Mungkin pakai chip atau mungkin pakai mini proyektor, saya nggak ngerti. Tapi intinya saya diingatkan begini, iya ya. Sama seperti kita belajar firman Tuhan pagi-pagi, itu kan untuk menemukan bukti-bukti kita ini salah apa enggak sih selama ini. Lalu kemudian kita juga melihat bukti-bukti Allah kita itu benar-benar setia loh. Sama dengan Raja Darius yang akhirnya kemudian itu menemukan lagi nih ceritanya. Menemukan lagi semua yang dikatakan, bahkan dekret atau keputusan dari Raja Koresh yang memberi izin dibangunnya bait Allah. Ya, saudaraku yang terkasih ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Ketika kita melihat bahwa perintah itu diberikan ya. Mulai dari ayat yang ke-12. Ada kata tangan di sana. Mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar. Kita membangun mezbah pagi supaya kita menyerahkan juga
hari kita. Makanya kita punya semangat apa? Kalau mau beraktivitas, jangan lupa apa saudara? BW dulu. Iya. Dan kalau BW itu jangan pernah apa? Kasih. Betul, jangan pernah kasih kendor. Supaya apa? Setiap pagi sama kita juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kata tangan di sini dalam teks aslinya itu yad. Katakan yad. Yad ini bukan tangan biasa, tapi simbol kekuasaan, simbol otoritas, simbol tindakan. Namun kalau di sini diserahkan ke tangan Nebukadnezar sebagai lambang otoritas dan kekuasaan masa itu, di masa sekarang kita serahkan ke dalam tangan yang berotoritas dan berkuasa dalam tindakan dengan disertai tanda-tanda ajaib dan mujizat yang ilahi, yaitu tangan Tuhan. Iya. Ya, bukan yad Nebukadnezar, tetapi yad Elohim. Iya. Supaya apa? Supaya kita bisa terus di bawah naungan otoritas Nebukadnezar. Ya. Bukan otoritas dunia, otoritas suami. Iya, kadang-kadang kita masih menggunakan Nebukadnezar setiap hari. Berdoanya sering. Nyembahnya nggak berhenti-berhenti. Tapi nggak sepenuhnya diserahkan kepada tangan Tuhan. Selalu diserahkannya ke tangan Nebukadnezar dunia ini gitu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, hamba Tuhan pun manusia. Ya, saya pun daging, Abuni pun juga daging, tapi kami tidak hidup dalam kedagingan. Kalau kita hanya menyerahkan atau Bapak Ibu menyerahkan ke dalam tangan kami, apa-apa nanya ke kami dan tangan kami terus, itu artinya apa? Anda tuh secara sadar menggeser otoritas Allah dan memaksa agar otoritas pendeta atau hamba Tuhan itu yang menguasai Anda. Itu nggak boleh. Bagaimana Anda akan mendapatkan tuntas? Nggak mungkin. Apakah bisa selesai? Tanda-tandanya seperti selesai, tapi sebenarnya nggak selesai karena nggak tuntas. Saudara, Bait Elohah atau Bait Elohim, ya, Bait, ya, Beit Lehem, rumah. Beit Elohah, rumah Allah. Beit Lehem, rumah roti. Apa maksudnya? Rumah daging. Di dalam Kristus, di dalam roh yang menjadi daging ini sebenarnya ada penuntasan. Itu sebabnya Allah inkarnasi. Jadi kuasa salib itu nggak cuma sekedar memulihkan, menyembuhkan. Kita terangkai dengan kata serahkan di bawah kaki salib Kristus. Borok-borok kita datang ke bawah kaki salib Kristus. Malah kebanyakan di bawah kaki meja. Mending kalau kaki mejanya itu meja untuk kita bisa merenung berdua dengan Tuhan. Kalau di bawah kaki meja biliar bagaimana? Malah kita jadi judi online sama di atasnya kita main judi. Itu yang lebih kacau, saudara. Nggak akan bisa. Kita mau di meja judi masalah nggak tuntas. Di meja manapun dunia ini masalah nggak tuntas. Kita harus berubah. Bagaimana kalau belum selesai? Kita lihat di situ. Saya nggak usah artikan karena maknanya sama. Ada di situ kata apa? Belum selesai. Ini nih. Di ayat yang pakai kacamata dulu. Ya, saudara maklum usia ya. Aduh. Kita baca dulu ya tadi. Nah, perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci di Yerusalem, dan biar rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula.
Kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Jadi kalau ini diibaratkan dibaca di masa sekarang, berarti udah selesai belum? Belum. Kalau nanti dibacanya 10 tahun kemudian, udah selesai belum? Belum, tapi pengerjaannya tetap dikerjakan. Jadi kalau Anda sudah bangun pagi, Anda sudah rajin, lalu belum selesai, belum terjadi apa-apa nih, terus Anda mundur, waduh, sayang sekali. Sayang banget gitu. Bagaimana kalau Tuhan sedang mengatakan begini? Loh, kok mundur? Belum selesai loh. Itu sama seperti kita langsung keluar dari meja atau ruangan kerja di mana Allah ada di situ loh bersama dengan kita. Kan Allah turut bekerja kan, kita selalu diajarkan dalam segala sesuatu. Kita keluar dari dapur, padahal ini masakan belum selesai loh. Kita langsung keluar aja gitu. Banyak orang-orang Kristen mudah ambekan, saudara. Bolak-balik itu harus dikasih kecupan yang manja seperti ini baru balik lagi. Memota, Nah, ibaratnya begitu ya. Baru balik lagi ya. Dioyo-oyo, ayo, ayo. Waduh, saudara, bapak, ibu. Kita itu jangan jadi orang yang harus dicari terus baru datang. Kapan nyarinya? Tapi kalau dompet, handphone, kita getol banget nyari. Tapi kalau masalah urusan gereja, pendeta, pelayanan, apalagi Tuhan, Tuhan belum panggil saya. Nanti begitu Tuhan panggil, nyesel loh, pas bangun sudah keadaannya beda, nggak sama lagi. Untuk itu Bapak Ibu dan juga anak-anak, Abuna mau ingatkan, selagi muda jangan terus dicari terus sama Tuhan. Belajarlah bangun pagi, pasang alarm. Saya belajar bangun pagi sebagai niat saya cari wajah Tuhan. Bapak Ibu, ini sebagai kesaksian, saya tutup ya anak-anak. Saya rekam suara saya loh, pakai voice note saya rekam. Mulai dari yang sopan, bangun doa pagi gitu ya. Dulu belum ada BW, bangun doa pagi. Sampai detik ini pun saya kadang-kadang saya masih suka iseng, saya gini, bangun BW mulai woi. Saya rekam sendiri, saudara. Jadi alarm. Dan saya buat apa? Setiap menit, bukan setiap snooze 5 menit sampai 10 menit. Sampai orang di sekitar saya pokoknya bangun dengan wajah yang penuh dendam kesumat. Alarmmu Pak, buset tiap menit. Tapi itu yang membuat kami semua bangun ya. Ya itu kan latihan, saudara ya. Apa itu harus, kalau Anda mau merasa perlu lakukan aja. Karena itu berguna buat saya, berguna juga buat Anda semua. Supaya hari kita itu Tuhan yang mulai. Kalian mau sekolah, nanti nih habis BW, jangan berpikir, gak usah berdoa lah. Kenapa? Kan udah berdoa tadi sama Abuna. Buset, masa doa dirapel sih? Ya, jangan dong. Tagihan aja, kalau tagihan listrik dirapel kita berat banget ini bayarnya sama air. Ibaratnya ya, apalagi hidup ini. Jadi baik yang sekolah, baik yang kerja, ataupun yang beraktivitas di rumah, ingat segala sesuatu kita mulai hari kita harus apa, saudara? BW dulu. Berarti kita praktekkan bagaimana? Dalam segala hal berdoalah dulu. Amin. Percayalah, dengan berdoa dulu artinya kita mendeklarasikan, kita menyerahkan kepada Yad Elohim, kepada tangan Allah yang berotoritas. Jadi biarlah Tuhan sendiri yang memulai, supaya Tuhan juga yang menuntaskannya. Amin.
Bagian kita kalau sudah kita serahkan, setia saja. Benar deh. Setia dalam prosesnya. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Pejamkan mata. Mungkin sampai hari ini Anda masih merasa proyekmu ini belum kelihatan ujung pangkalnya. Saya mau katakan, proyek hidup kita belum selesai. Masih dibangun oleh tangan Tuhan yang turut membangunnya. Untuk itu jangan pernah buru-buru dan cepat ngambek ketika doamu belum dijawab. Ketika apa yang sedang kau layani seakan-akan terhenti. Ketika apa yang sudah engkau bangun kok banyak kendala. Percaya dan setia dan berserah bahwa tangan Tuhan sedang menulis untuk kehidupanmu berisi catatan-catatan penting bersama dengan Tuhan. Belajarlah percaya pada waktu Tuhan. Ia pasti memulihkan. Walaupun tidak terlihat dengan tergesa, tetapi sempurna. Belajarlah dalam menanggung beban yang Tuhan percayakan. Engkau sehat, engkau setia. Engkau sakit, engkau setia enggak mencari aku. Jadi semakin engkau belum dijawab sembuhmu, semakin tunjukkanlah kepada Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan Yesus. Aku menyerahkan seluruh hidupku ini, tubuhku ini, sehat ataupun sakit, ke dalam Yad Elohim. Tanganmu sendiri ya Tuhan. Anak-anak, jangan serahkan kepada keadaan atau masa mudamu. Tapi justru keadaan dan masa mudamu itu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Belajarlah setia. Ia masih bekerja atasmu untuk masa depanmu. Ia masih bekerja untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu, pekerjaanmu Bapak Ibu. Dan juga masa tuamu hingga tiba kesudahannya. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tangan kuatmu sedang merendah. Tangan kuatmu sedang memulihkan. Tangan kuatmu sedang menyembuhkan. Apa yang sempat terhenti, kami lihat Engkau tidak pernah berhenti. Untuk itu Tuhan, kami percaya. Saat ini hamba berdoa, berkatilah setiap orang yang mendengar hal ini. Pulihkan semangat mereka ya Bapa. Ini yang hamba minta. Pulihkan jiwa mereka. Sembuhkan sakit di hati mereka, luka di batin mereka, juga sakit dan kelemahan dalam tubuh mereka. Pulihkanlah rumah tangga yang sedang terluka, keluarga yang sedang sakit, pekerjaan yang sedang terluka, karakter yang sedang sakit. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai Engkau menyatakannya. Bahkan sekalipun Engkau belum menyatakannya, iman kami berkata, proyek Tuhan masih belum selesai. Dan aku tidak boleh meninggalkan proyek Tuhan yang sedang dikerjakan dalam hidupku ini. Jikalau engkau percaya, engkau selalu akan tetap diberkati. Sekalipun keadaanmu seakan-akan belum terlihat diperbaiki, percayalah. Karena memang proyek Tuhan belum selesai atas hidupmu. Tangan yang berotoritas dan berkuasa sedang membangun kembali apa yang engkau saat ini bangun dan pertahankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulailah karya dalam hidupmu hari ini Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadilah penyembah-penyembah yang benar, yang setia dan takut akan Tuhan. Bangun setiap pagi dan engkau menerima berkat dan rahmat-Nya yang tetap ada untuk selama-lamanya. Dan inilah berkat itu untuk engkau terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mengatakan kepadamu, apa yang kau mulai oleh firman-Ku, kata Tuhan, maka firman-Ku akan menyertaimu dan imanmu akan bangkit
percaya bahwa tanganku sendiri yang akan menyelesaikannya. Tanganku sendiri yang akan menuntaskannya, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, memberkati engkau berlimpah-limpah. Jika engkau percaya Bapak, Ibu, dan anak, mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akhiri dengan satu perkataan sorak-sorai karena supaya semua tidak ada yang terlambat ya. 1, 2, 3. Be worshipers. Jangan kasihkan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Shalom. Dadah. Mana wajah. Terima kasih ya Bunda. Tuhan Yesus Terima kasih ya Bunda. Bye.